Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ya, amin. Dan tetap semangat puasanya. Welcome to THR Tasya Hikmah Ramadan. Saya Alfa Ibrahim Ernanda akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Episode kali ini akan diisi oleh Pak Tahuri SPD dengan tema memuliakan ibu. Untuk itu, teman-teman jangan lupa menyiapkan alat tulisnya dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, solatan wa salaman ala rasulillah. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, siapakah setelah Allah dan Rasulnya yang harus saya hormati, yang harus saya patuhi?" Rasulullah pun menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapakah lagi yang harus saya hormati, wahai Rasulullah?" "Ibumu," kata Rasulullah, sampai 3 kali. Maka setelah itu baru Rasulullah mengatakan, "Ayahmu." Maka begitu hebatnya ibu di mata Rasulullah. Begitu luar biasanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah dianugerahkan kepada seorang ibu. Sampai ada sebuah lagu yang sering kita dengar. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Itu kalau seorang ibu melahirkan anak pertama. Tapi bagaimana ketika seorang ibu memiliki 2 anak? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kalau memiliki 1 anak. Tapi bayangkan kalau anaknya lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Mengandung lagi, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Kemudian anak-anak bertanya, "Wahai ibu guru, wahai bapak guru, di manakah posisi surga? Di bawah telapak kaki kanan atau kiri ibu kita?" Sesungguhnya tidak. Bukan berada secara fisik di telapak kaki orang tua kita, ibu kita, melainkan kasih sayang yang dicurahkan ibu kita kepada keluarga, khususnya kepada anak-anaknya. Maka itulah menjadi surga bagi anak-anaknya. Kemudian posisi ayah berada di mana? Ternyata ayah memiliki peranan penting sebagai kunci pembuka surganya Allah. Jika Allah ridho terhadap istri dan anak-anaknya, maka istri akan mendapatkan surganya melalui ridhonya suami. Pun demikian seorang anak akan mendapatkan surganya melalui ibunya. Maka dari itu, amat sangat rugilah kita sebagai anak andai kata pernah kita mengecewakan ibu kita, membuat sakit hatinya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Sebab satu riwayat menceritakan bahwa ada seorang sahabat bernama Alqamah. Bagaimana tidak seorang anak tumbuh dengan ceria, diasuh penuh kasih sayang oleh ibunya. Saat dewasa kemudian berkeluarga, anak tersebut menjadi berubah terhadap ibunya. Maka singkat cerita, ibunya merasa kecewa sejadi-jadinya.
merasa tersinggung, sakit hatinya atas ucapan dan perilaku anaknya. Suatu saat Alqamah mendekati ajalnya, sakaratul maut datang menjemputnya. Tapi keadaan itu ternyata membuat Alqamah semakin menderita. Lidahnya keluh, lidahnya sakit, kaku, tak bisa berucap apa-apa. Sampai akhirnya terdengarlah berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Sahabat yang lain menjawab, Alqamah masih memiliki ibu ya Rasulullah yang berada di desa sebelah. Coba ibunya datangkan dan diminta untuk memberikan maaf buat Alqamah. Tetapi apa? Ibunya enggan dan tidak mau. Sebab itu Alqamah tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat saat sakaratul maut. Akhirnya Rasulullah pun membuat strategi. Kalau ibunya tidak mau memaafkan, maka bakar saja Alqamah. Sebab apa? Allah tidak akan membukakan pintu maaf pengampunan kalau ibunya tidak mau memaafkan kesalahan Alqamah. Singkat cerita, ibunya Alqamah pun menangis sejadi-jadinya, kemudian memaafkan atas segala kesalahan Alqamah. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa kita sebagai anak, ketika sudah tumbuh dewasa berkeluarga dengan kesibukan kita masing-masing, tetapi hendaknya kita tetap berusaha. Mungkin hanya sekedar tanya kabar, mungkin hanya sekedar tanya kesehatan tentang keadaan ibu atau orang tua kita. Sehingga apa? Orang tua kita tidak terlalu berharap kita harus selalu hadir di depannya, tapi paling tidak perhatian itu yang senantiasa diharapkan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah di mata orang tua kita. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga apa? Cahaya penerang bagi orang tua kita di alam kuburnya akan sampai doa-doa kita kepadanya. Insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai, bersabar dan bersyukur, dan digolongkan menjadi anak-anak yang taat patuh kepada orang tuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman salih-salihah, tausiah hikmah Ramadan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahuri SPD. Tetap semangat pesannya ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video THR selanjutnya. Tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.